Tetapi pemuda ini tidak bisa disihir dengan berbagai macam farmasi dan kosmetika. Pemuda ini seperti Yehu, tidak bisa solek-soleknya, cat riasnya si Isabel akan bisa menggoda Yehu. Langsung Yehu menyambut panggilan itu, siapa yang di pihakku? Maka si Sida berkata, kami, lemparkan dia. Tidak ada waktunya main mata dengan si perempuan itu. Haleluya. Inilah waktunya, gak ada main mata kepada dunia. Delilah, dunia yang sedang dikuasai, dunia yang sedang dirusak oleh Isabel akhir zaman. Mulai dari gedung putih, gedung oval, sampai di Hollywood, dan menghasilkan CDC, dan menghasilkan semua yang najis, yang merusak tatanan dunia ini, untuk menghasilkan dirinya sendiri di dalam satu pemerintahan tunggal dan satu keagamaan. Haleluya. Dan pemudi ini tetap tenang, dan melintaslah kereta kuda itu. Swing low, sweet chariot. Haleluya. Amen. Maka disambutlah oleh pemuda itu gadis itu. Apakah itu Anda? Amin. Anda akan disambut oleh dia. Tunggu sampai sangkakala berbunyi. Praise the Lord. Pastikan bagian kita sekarang. Persiapkan dirimu bagi kedatangan dia. Terpuji nama Tuhan. Ya, kembali ke paragraf ini. Dilambaikan lagi atas orang-orang. Paragraf 93. Siapakah anak manusia? Firman. Lukas 17. Dan anak Allah itu hidup lagi dengan baptisan Roh Kudusnya tepat di antara kita, dan sedang memberikan hidup kepada kita, hidup kekal. Paragraf 94. Sebagaimana Kristus adalah yang pertama yang bangkit dari antara para nabi dan yang seterusnya, meskipun sudah dilambangkan di banyak tempat, Yesus Kristus adalah dulunya yang sulung dari mereka yang tidur. Dulu ya, dari mereka yang tidur di perjanjian lama. Sekarang perhatikan, di dalam mempelai wanita kedatangan Kristus yang sudah dikeluarkan dari gereja, mempelai wanita yang sudah dikeluarkan dari gereja, dari denominasi, maka harus tampil berkas unjukan untuk dilambe-lambekan lagi di hari-hari terakhir. Paragraf 95. Melambe-lambekan berkas unjukan, buah sulung. Apakah itu? Apakah buah sulung? Apakah berkas unjukan? Yang pertama yang sudah matang. Itulah berkas yang pertama yang sudah terbukti. Itu adalah gandum yang sudah terbukti matang, dan itulah unjukan. Itulah berkas unjukan. Gandum yang pertama yang matang dari panenan tersebut. Paragraf 96. Itu dulunya dilambe-lambekan kepada orang-orang. Dan pertama kalinya di sana, bagi zaman mempelai wanita, bagi sebuah kebangkitan. Perhatikan apa di situ temannya.
bagi suatu kebangkitan yang di luar dari kegelapan ajaran denominasi. Kalau Anda berbicara secara individu, saya masih di kegelapan. Saya baru lahir tahun 73. Ini peristiwa tahun 63. Gimana tuh? Bisa ngerti? Bisa nangkap? Ini berbicara zaman. Kita berada di zaman panen. Kita berada di zaman ketika yang pertama dari panen itu sudah matang, kemudian dilambai-lambaikan. Itulah Lukas 17 yang dilambai-lambaikan. Kristus sendiri di dalam nabinya. Betul? Kristus sendiri yang dilambai-lambaikan di dalam nabinya. Yaitu adalah William Branham. Seorang anak Allah yang berjalan di peradaban iman. Itulah yang pertama yang akan tampil bagi zaman mempelai wanita, bagi kebangkitan di luar dari kegelapan denominasi. Will be a message, akan merupakan sebuah pesan. Ya, akan merupakan sebuah pesan. Jadi apa ya pesan ini? Berkas unjukan. Itulah yang pertama yang matang. Karena pesan adalah Kristus. Di mana Kristus tinggal? Di dalam nabinya. Dari mana pesan keluar? Dari mulut nabinya. Itulah seruan. Itulah yang matang yang pertama, pesan. Supaya kematangan dari firman yang penuh, itu akan merupakan sebuah pesan bahwa firman yang sepenuhnya yang sudah matang itu sudah kembali lagi di dalam kuasaan yang penuh dan dilambai-lambaikan ke atas orang-orang oleh tanda-tanda yang sama dan keajaiban-keajaiban seperti yang dulunya dia lakukan di sana. Tanda-tanda yang sama, keajaiban-keajaiban seperti yang dulu dia lakukan di sana. Bisa tangkap? Dalam hal ini pemanifestasian Yohanes 14, tanda-tanda heran yang sama sudah dikerjakan oleh Brother Branham. Mengetahui pikiran, membangkitkan orang mati, kesembuhan yang supranatural. Tidak ada doa yang gagal yang keluar dari mulut hambanya. Tidak ada penglihatan yang gagal yang Tuhan sudah berikan kepada hambanya. Haleluya. Itulah yang diperlihatkan kepada orang-orang bahwa pesan ini sudah matang. Pesanlah Kristus. Kristus adalah firman. Dan Kristus termanifestasi di dalam tubuh Branham. Bisa ngerti? Itulah yang dilambai-lambaikan. Itulah yang berlangsung di Gunung Sunset. Itulah yang dulunya berlangsung di loteng Yerusalem. Dia yang matang pesan itu sendiri di hadapan orang-orang itu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. 120 orang murid itu.